Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian, rahimakumullah. Alhamdulillah, kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala mana pagi hari ini kita bisa dipertemukan di tempat yang mulia, di sebuah majelis yang mulia. Semoga pertemuan ini senantiasa mendapatkan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan dari tafsir surah Thaha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waj'al li waziran min ahli Harun akhi ushdud bihi azri wa ashrikhu fi amri kay nusabbihaka katsiran ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واجعل لي وزيرا من أهلي jadikan untukku waziran seorang pembantu min ahli dari keluargaku. Ayat ini masih melanjutkan kisah Nabi Musa. Setelah Nabi Musa diperlihatkan tentang kekuasaan Allah yang itu nantinya akan jadi mukjizatnya, meskipun saat itu dia tidak tahu maksudnya. Itulah sikap seorang mukmin ketika merespon, menyikapi perintah Allah. Seperti kemarin bahwa Nabi Musa ketika ditanya, di tanganmu itu apa? Oh, ini tongkat ya Allah. Tongkat ini saya gunakan untuk kalau jalan itu, untuk bertelekan itu, dan saya gunakan banyak keperluan. Artinya Nabi Musa mengandalkan sebagian aktivitasnya melalui tongkat itu maksudnya gitu. Bagaimana Nabi Musa menjelaskan bahwa betapa pentingnya tongkat saya ini, karena sekian banyak aktivitas saya harus bantu dengan tongkat ini. Tapi kata apa? Kata Allah, aqiha.
Ya tentu saja ini kaget. Artinya kalau seandainya Musa merespon perintah itu dengan menggunakan logika, pasti protes. Loh ya Allah, ini gimana? Seperti ini saya gunakan untuk membantu aktivitas saya, kok langsung dilempar. Bapak dan Ibu, mungkin yang jadi gantungan hidup kita tentu saja bukan tongkat sekarang. Tongkat, ya mungkin orang merasa mengandalkan hidupnya oleh pekerjaan, mengandalkan hidupnya dari uang yang dia miliki, mengandalkan hidupnya dari orang lain. Kita harus mengambil pelajaran Nabi Musa. Semuanya itu tidak lain untuk kita jadikan andalan dalam hidup ini. Maka ketika sebelum lempar itu ya sebenarnya agak heran juga. Kok dilempar malah sudah saya jelaskan kalau kepentingannya untuk ini kok malah disuruh lempar. Tapi justru disitulah Allah menunjukkan kebesarannya. Ya sebenarnya Nabi Musa juga tidak tahu kok jadi begini. Tapi dengan dia melihat bahwa Allah itu Maha Besar, ternyata Tuhan yang memperkenalkan dirinya sebagai Allah dan Rob itu ternyata memperlihatkan kemahakuasaannya, meskipun sebenarnya harusnya setiap hari Nabi Musa sudah melihat kebesaran Allah pada alam raya ini. Gitu. Tapi itulah cara Allah memang mengajarkan sebagian dari Rasul-Rasulnya. Nah, sehingga dia lega, kalau gitu Tuhanku ini luar biasa. Nah, yang perintah selanjutnya ini yang kemudian tidak terfikirkan oleh Nabi Musa. Sekarang kamu temui Fir'aun. Makanya diriwayatkan dalam beberapa riwayat tafsir itu, setelah mendapatkan perintah ini, Nabi Musa sempat apa namanya kalau dalam bahasa kita dengar-dengar itu. Bingung dia, tujuannya Fir'aun waktu. Oh, selama ini dia itu menghindar kematian itu, menghindari Fir'aun. Beliau kan kematian itu kan lari dari Fir'aun. Bilang ini maksud akhirnya apa? Pertama dia berdoa untuk menguatkan dirinya dengan doa Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, makanya ini cara Nabi Musa untuk mengatasi kegalauan dan kekalutan dirinya itu dengan cara berdoa. Untuk mengatasi masalah sulit yang dihadapi, Nabi Musa kemudian memohon pada Allah dengan doa yang sudah mungkin di antara kita sudah biasa untuk baca Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Sebenarnya sampai di sini doanya. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini kenapa? Karena Nabi Musa harus ngomong di hadapan Fir'aun. Makanya ya Allah nanti uraikan kesulitan aku berbicara ini. Tapi kalau kita mengatasi persoalan sulit yang kita hadapi dalam hidup, kita bisa ngambil sikap doa mengikuti doanya Nabi Musa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Makanya doa ini kemudian direkomendasi oleh para ulama. Nah, setelah dia berdoa, dia lanjutkan, ya Allah, waj'al li waziran min ahli. Kalau bisa jadikan aku ada orang lain yang bisa membantu tugasku ini. Ini menarik dalam bahasa Arab. Waziran itu asal katanya adalah mu'inan wa dhahiran. Membantu yang bisa meringankan beban. Nah, gitu. Misalnya saya punya tugas, ini berat ini. Saya harus butuh membantu saya ini meringankan beban saya. Walhaq subhanahu wa ta'ala lamma arada yukhawifan nas bil akhirah kalla la wazn. Makanya dalam Al-Qur'an untuk ketika Allah bermaksud untuk menakut-nakuti kepada manusia, kepada hambanya yang durhaka tentu saja, yang selama hidupnya itu mengandalkan orang lain tanpa mengandalkan Allah. Oh, lihat kamu ya, di akhirat la wazn.
tidak ada lagi yang bisa membantu dan tidak ada lagi tempat untuk kembali untuk minta tolong. Nah, makanya dia wazir. Wa yatlabu al-wazir hina la yastati' asrah al-amri al-qiyamihi bi mufradi. Wazir ini, pembantu ini adalah diharapkan bisa membantu dia ketika dia menjalankan tugas, ketika dia tidak mampu menjalankan tugas sendiri. Bapak Ibu dan Saudara, waw z dan ro, waw z dan ro, ini bisa membentuk huruf dari wazir. Artinya dari pembantu, dia bisa membentuk huruf wizron, dosa. Karena itu wazir, bapak atau menteri ya, menteri itu bahasa Arabnya wazir. Departemen wazar al-Awqaf, Zatul Hajj, departemen haji, departemen Awqaf. Wazir, makanya menteri itu disebut wazir di dalam bahasa Arab karena menteri itu pembantunya presiden. Cuma bedanya wazir sama menteri sama presiden ini sejajar atau atas bawah? Masih atas bawah. Orang mengatakan presiden punya hak prerogatif terhadap menterinya, mau diangkat, mau dipecat karena dia yang punya hak prerogatif, kan gitu. Nah ini nanti bedanya dari Musa. Tapi saya ingin sampaikan bahwa tugasnya adalah dia bisa membantu tugas yang dia tidak bisa dia lakukan sendiri, maka butuh wazir. Maka wajar di mana-mana pemimpin itu pasti butuh pembantu. Pada level presiden namanya menteri. Pada level di bawahnya ada dirjen, direktur ini semua wazir semua. Dalam sebuah organisasi ketua masjid. Ada organisasi kan? Nah, ketua masjid maka di bawah-bawahnya itu pembantu dia. Makanya ada organisasi bagian ini. Kenapa? Karena dia tidak bisa menjalankan tugas ini sendiri. Maka misalnya masjid ini dikatakan siapa ini ketua DKM, siapa DKM-nya? Pasti bapak nyebutkan orang satu atau semuanya? Satu yang disebut. Sama presiden. Makanya posisi wazir ini sangat penting di dalam perjalanan seorang pemimpin itu. Dia bisa baik karena wazirnya, bisa buruk karena wazirnya. Nanti kita belajar di sini. Wa yahtaju ila man yu'inu ala amri. Maka dia ketika seseorang itu tidak bisa melaksanakan tugas sendiri, maka dia butuh orang lain untuk bisa membantu melaksanakan tugas dengan baik. Nah, bahwa orang yang membantu untuk menjalankan tugas dia itulah disebut wazir. Dilalah ya tentu saja Allah menghendaki. Dari waw za dan ro itu bisa membentuk wazir artinya pembantu, bisa membentuk kata wizron artinya dosa. Artinya apa? Dua kata ini itu sama-sama punya karakter makna yang sama, yaitu beban. Beban yang membebani dirinya, satu beban berat. Yang satu beban berat karena tugas, yang satu beban berat karena dosa. Makanya dosa disebut wizrun karena orang berdosa itu sesungguhnya dia membawa beban berat. Masalah perasaan biasa. Ya di sini nanti beban beratnya di sana dari akhirat. Maka bahasa Arab menyebutkan wizrun. Ada banyak istilah digunakan oleh bahasa Al-Quran untuk dengan dosa. Ada wizrun, ada iqab, ada adab dan sebagainya. Masing-masing punya karakter makna sendiri-sendiri. Itu kalau dalam bahasa tafsir namanya al-alfaz allati yudallu biha taraduf wa laysa minhu. Kata yang diduga sama, diduga serupa, tapi sebenarnya tidak sama. Ingkar nas yang aminan yu'inu sahibu bisidqi. Nah, di sinilah posisi wazir itu sangat menentukan. Wazir itu bisa benar-benar menteri dalam arti posisi ya. Tapi bisa wazir itu bisa kalau dalam sebuah jabatan itu apa namanya? Staf khusus. Staf khusus itu dia mungkin tidak masuk di dalam struktur staf khusus. Menteri itu punya staf khusus lagi.
Dia presiden punya menteri, bahkan presiden punya penasehat. Jadi di wilayah ini kalau dalam sebuah negara ya, di wilayah sekitar presiden ini banyak sekali Pak Wazir Wuzara, bahasa jamaknya itu banyak sekali. Ada yang masuk struktur namanya menteri, atau struktur atau karena ada staf khusus juga, staf khusus bagian ini, staf khusus bagian ini, ada penasehat. Ini semuanya wazir. Menteri bidang apa, staf khusus bidang apa, penasihat presiden, wakil pres dan sebagainya. Sama dengan ketika seorang menteri, karena dia beban, wah saya ini menteri perhubungan, berat ini, dia butuh di bawahnya ada yang terstruktur namanya dirjen. Dia staf apa, eselon 1, eselon 2, eselon 3, eselon 4, terus beranak-pinak begitu. Ada yang sifatnya tidak terstruktur, tidak masuk struktur, namanya staf khususnya. Tapi semua ini itu masuk wazir. Eselon 1, kemudian dia butuh pembantu eselon 2-nya. Dirjen butuh direkturnya, direktur butuh kasubdit, terus sampai ke bawah. Tetapi sebenarnya ada yang paling berpengaruh dalam sebuah negara ya, yang langsung berhubungan dengan dia. Itu kalau di dalam kasus Firaun nantinya, kasus Firaun itu ada 3 tokoh. Kasus maksudnya kisah Musa dan Firaun ada 3 tokoh yang disebut. Ada Firaun, ada Haman, ada Qarun. Fir'aun ini rajanya, Qarun mewakili elitnya, elit ekonomi. Maksudnya mewakili konglomeratnya, mewakili pengusahanya. Haman mewakili orang yang menasehati Fir'aun. Makanya dia wazir utama, dia gitu maksudnya. Maka ini sangat menentukan. Ingkar nasihan aminan, jika dia adalah orang yang amanah, orang yang baik, bisa memberikan masukan-masukan yang baik, maka ini usaha baru bersidq. Maka dia akan membantu orang itu menjadi benar. Jadi dalam struktur manapun dan mulai tingkat tinggi dari presiden sampai di bawahnya, misalnya gubernur, di bawahnya wali kota, terus kabupaten, kecamatan, lurah, dan itu terstruktur. Dan yang paling mempengaruhi adalah orang dekatnya ini, Pak. Mungkin dia sebagai tokoh yang ditokohkan, tapi sebuah sistem itu tidak bisa dia berjalan sendiri. Tapi sekaligus ini mengajarkan kepada kita bahwa orang itu jangan sombong. Sehebat-hebatnya nggak bisa dia lakukan sendiri. Dia pasti butuh orang yang untuk membantu dirinya. Itu dalam ilah itu kita memahami seperti itu. Karena itu posisi ini luar biasa. Saya pernah punya kenal seorang staf khusus, masya Allah, itu besar sekali, bahkan mengalahkan struktur dirjen. Sebab apa? Aksesnya langsung ke penguasa. Ini yang terkadang orang banyak tidak tahu siapa yang punya akses langsung kepada sosok penguasa tunggal. Misalnya di level presiden, di level gubernur, di level kabupaten, kecamatan, sampai lurah, itu pasti ada sosok-sosok tertentu yang dia mengakses langsung. Ini biasanya lebih diperhatikan daripada strukturnya. Misalnya saya punya anak buah di bawah struktur saya, misalnya wazir, anggap saja presiden dengan menteri. Memang menteri itu membantu, tapi belum tentu sang presiden lebih percaya pada wazir yang membantu langsungnya. Dia bisa percaya dengan penasihat utamanya. Jadi apapun itu terstruktur atau tidak terstruktur namanya wazir. Kenapa dibutuhkan ini? Karena dia merasa tidak bisa menjalankan tugas sendirian. Makanya disebut wazir. Anggap saja membagi beban. Nah, kamu urusan ini, kamu urusan perumahan, kamu urusan transportasi, kamu urusan pendidikan, dibagi-bagi. Makanya kendalinya tetap sang pemimpin tadi itu. Sama dengan Nabi Musa. Tapi wa in kana ghasyan la'iman.
ya'malu li salih nafsi falaysa wazir. Oh itu Pak. Kalau wazir itu, makanya menteri disebut wazir, itu asal dengan catatan dia bantu untuk kebaikan pemimpinnya. Dia membantu kebaikan temannya, namanya wazir. Kalau saya seorang penguasa, kemudian saya punya teman yang saya angkat untuk membantu saya, ini disebut wazir. Tapi ternyata kalau pembantu saya ini khianat, dia ternyata mikirin dia sendiri untuk memperkaya dirinya sendiri, tidak memikirkan saya yang angkat dia, maka bukan wazir ini namanya, tapi zron, memberikan beban dosa. Ya saya tidak tahu apakah wazir itu wazir atau zron itu. Ini saya sedang berteori tentang kalimat yang digunakan oleh Al-Quran. Makanya Nabi Musa waj'alni waziran min ahli. Tidak waj'alni wizran min ahli. Itu nanti kalau pembantunya jadi memberikan beban dosa. Gara-gara dia akhirnya dia berdosa. Akhirnya teman ini orang lain yang diangkat yang sesungguhnya untuk membantu dia, harusnya membantu dia untuk kemaslahatan, tidak taunya menjerumuskan dia ke dalam jurang. Bukan jadi wazir, tapi jadi wizran. Beban dosa bagi dia. Wala tazra. Wabil hadis Nabi Syarif di dalam hadis ini riwayat Ahmad, Abu Dawud, Nasai, Ibnu Hibban. Ada sebuah hadis khairul muluk malikun. Sebaik-baiknya raja adalah seorang raja yang dia itu ja'alallahu lahu waziran. Seorang pemimpin, raja, presiden yang dia itu Allah menjadikan baginya seorang wazir. Wazir itu siapa? Wazir adalah orang yang membantu dia untuk melakukan satu perbuatan yang membawa maslahat dan kebaikan. Maka kata Rasulullah, sebaik-baiknya pemimpin itu adalah ketika Allah menjadikan baginya seorang wazir. Karena pemimpin manapun butuh wazir, Pak. Wasai, bagaimana meskipun dia orangnya luar biasa, tak? Meskipun dia punya kekuatan luar biasa, dia butuh wazir. Makanya kata Rasulullah, sebaik-baiknya pemimpin itu adalah ketika Allah menjadikan baginya seorang pembantu, namanya wazir. Kenapa? Innasya dzakaruh. Kalau dia lupa, dia mengingatkan. Dia salah, dia meluruskan. Nah gitu. Ngambil kebijakan yang benar, dia meluruskan. Loh, yang seperti begini ini, kalau dalam struktur negara, siapa yang akan peranan bagaimana? Ini misalnya presidennya salah. Dia mempengaruhi wazirnya atau si wazir mempengaruhi pemimpinnya. Dalam kasus Fir'aun itu dua-duanya saling mempengaruhi. Kadang Fir'aun ngomong ke malaknya, kadang malak itu adalah orang sekeliling penguasa. Kadang dia yang memberikan masukan kepada Fir'aun. Nah, ini makanya ini dia kelihatannya kalau tugasnya seperti begini. Ini mungkin sosok seperti ini dalam sebuah struktur negara, kemungkinan sosok ini bisa diakses menteri, Pak. Sosok seperti begini, karena dia mengakses menteri aja nggak berani kalau nggak dipanggil, kan? Tapi ini bisa mengakses langsung, dan orang seperti ini pasti ada. Ya zaman dulu saya belum tahu, kalau sekarang saya nggak punya akses ke negara. Wa innawa ala khair, kalau dia punya niat yang baik, dia punya rencana yang baik, dia punya rencana yang bagus. Hujan atau niat? Hanya sekedar niat saja. Saya itu ingin rakyat jadi makmur. Ini hanya niat saja. Ini saya niat saja. Bagi wasit, dialah yang akan mewujudkan. Dialah yang akan membantu mewujudkan niat baiknya. Baru niat belum rencana. Mungkin dalam struktur negara, Pak Presidennya nggak punya ide, cuma dia punya pingin. Saya tuh pingin bagaimana caranya itu supaya anak sekolah itu jangan sampai terbebani. Oh gitu. Dia akan tunjuk si wazir tadi.
Coba kamu hitung gimana sekolah dari tingkat ini sampai tingkat ini dia bisa gratis misalnya. Saya itu ingin, itu niat baik. Ketika dia lupa diingatkan, ketika dia salah diluruskan, ketika dia punya kebijakan yang tidak berupa nanti diluruskan dan sebagainya, ini posisinya sangat menentukan. Ketika dia punya sekedar niat saja, dia membantunya untuk bisa merealisasikan dan mewujudkan niat baiknya. Sebaliknya, wa in arada syarra, ketika dia berniat buruk, berniat jahat, ingin saja, niat saja, belum sampai rencana, kafah, dia cegah, jangan apa, jangan itu. Makanya ada satu ungkapan dalam bahasa Arab itu as-sadiq, yang namanya sahabat itu siapa? Sahabat adalah man sadaqaka, la man saddaqaka. Sadiq, sahabat karib, sahabat akrab yang kita sebut bestie itu siapa sesungguhnya? Man sadaqaka, orang yang senantiasa jujur kepadamu. La man saddaqaka, bukan orang yang senantiasa membenarkanmu. Wazir adalah man sadaqaka, seorang pembantu. Bapak mungkin jadi sama-sama, tapi kalau kelihatannya kalau bapak ini sudah pensiun semuanya, sudah umurnya. Artinya nanti kalau bapak punya anak, punya saudara, punya anak, dan dia itu pemimpin, ingatkan, hati-hati memilih pembantu, hati-hati memilih hasil. Pastikan bahwa dia bisa membantu dengan baik. Pilih orang yang sadaqah, la man saddaqah. Pilih orang yang jujur. Karena jujur ya itu tadi, kalau salah diingatkan, niat baik bisa diwujudkan, dia punya niat buruk kemudian dicegah, itu namanya orang yang jujur. La man saddaqah, bukan orang yang senantiasa membenarkan. Padahal orang yang membenarkan bisa jadi salah, termasuk Haman. Jadi diingatkan orang Haman, itu loh Musa itu katanya punya Tuhan, atau di langit. Pasti Tuhannya itu ada di langit. Bikinkan aku bangunan tinggi. Saya ingin naik ke atas, mau saya panah Tuhannya Musa. Pasti nggak ada. Bohong ya. Loh Haman sebagai menterinya dia itu, orang percaya, ya ngikut saja. Dia tidak bisa berbuat apa. Jadi itulah wazir. Ya ini saya sedang menggambarkan bagaimana posisi wazir, posisi pembantu tadi itu. Jika dia membantu dengan baik, namanya wazir. Jika dia menjerumuskan, namanya misra. Dia membuat banyak beban dosa bagi dia. Masya Allah. Tilka alamatul fazil an-nasih lirra'yah, kama bayyanatha siyasatus sama'. Itulah tanda-tanda wazir, maksudnya pembantu yang memberikan nasihat untuk rakyat. Yang tentu saja semua nasihat itu atas bimbingan dari langit, maksud Allah. Ya anna li hakim bitonatain. Sebab apa? Setiap pemimpin itu pasti punya bitonah. Bitonah itu adalah sekelompok yang akan mendukungnya. Wahidatun ta'muru bil ma'ruf. Sekelompok satu pasti ada melawan dua. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunukum khabala. Dikatakan wahai orang beriman, jangan kamu mengambil bitanah. Bitanah adalah orang kepercayaan yang tahu sedalam-dalamnya. Batin itu kan batin sedalam-dalamnya. Bitanah sekelompok orang yang dia itu dipercaya tahu persis sedalam-dalamnya. Nah, bitanah ini bisa kelompok, bisa wahidatun ta'muru bil ma'ruf. Yang satu menyuruh untuk ma'ruf. Belum tentu bitonah yang satu bahwa ta'muru bil munkar. Maksudnya gini, yang satu bisa menyuruh untuk yang baik, yang ma'ruf. Sebaiknya begini Pak. Yang satu justru juga yang munkar. Yang seperti begini kan sulit. Kama jal hadis wa in kanat hadhihi yasat sama' fama da'an siyatati bashar. Apa itu? Inilah yang di siasat itu
petunjuk dari langit itu gitu. Pokoknya jangan sampai kamu menjadikan bitona orang kepercayaan yang benar-benar kamu percaya itu kepada orang tidak kamu percaya, tidak kamu kenal secara baik tentang dirinya. Kalau dalam bahasa Al-Quran, jangan ngambil selain orang beriman. Yaqulu Anusyarwan. Jadi ada seorang tokoh namanya Anusyarwan. Dia berkata begini, iyyakum an tafhamu anna hadan minna yastani an ahad. Jangan pernah punya pikiran bahwa seseorang tidak butuh orang lain. Hati-hati, jangan pernah pikiran bahwa seseorang tidak butuh orang lain. Falikulli wahidin muhimmatun. Masing-masing orang itu pasti tugas sendiri-sendiri. Karena itu, kalau saya seorang pemimpin, misalnya tidak usah jauh-jauh, struktur masjid saja. Masjid ini struktur dari ketua umum sampai di bawahnya apa? Satpam atau klinik UB ya UB. Misalnya struktur perusahaan direktur utama sampai UB. Ini jangan kemudian kita meremehkannya di bawah. Digambarkan di sini. Fa'in zidta fi syai'in faqad naqasta fi asya' ya'lamu fi ghairika liyakmila biha nafsuh. Ketika kamu ini tambah bebannya, maka semakin berkurang kekuatannya, semakin berkurang kemampuannya karena semakin tambah beban. Nah, dalam konteks seperti ini, maka kamu butuh orang lain untuk menyempurnakannya. Inilah yang diingatkan oleh Al-Quran. Kita harus dalam struktur masyarakat itu selalu di mana saja, pasti ada yang posisinya di atas, di tengah dan di bawah. Sebenarnya di dalam filosofi Jawa bagus sekali. Ing ngarsa suntulodo, ing madya mangunkarsa tuturi handayani. Di atas dia jadi teladan, di tengah dia itu mendukung membantu pembangunan, di bawah tuturi handayani, dia ngikuti di atas. Jadi sebenarnya filosofi Jawa itu begini. Tapi yang kalau ini kemudian orang nggak benar semua, di bawah menekan, di tengah dia merusak, di bawah dia menjilat. Orang seperti begini, waduh, rusak semuanya. Karena itu, fal mu'ayyashah mushtarakah, lakin hal musyarakah tubriduha darulah ala tafaddul wa illa law lam tafaddul 'alaika wa illa fa madza tafadhal. Orang yang menyertai dan menyempurnakan tugas kita ini tentu saja dalam keadaan yang memang kita butuh untuk membantu kita untuk seperti itu. Makanya dalam Al-Quran diingatkan begini, kalla innal insana layadgha ar-ra'ahu istaghna. Manusia akan menjadi sumber kekuatan jahat. Inna insana toh itu sumber kekuatan jahat. Pada saat kapan? Ar-ra'ahu istaghna. Ketika dia melihat dirinya merasa serba berkecukupan, merasa tidak butuh orang lain, tapi dia menganggap orang lain lah